Baik, kita lanjutkan tentang pencobaan. Ya, kita sudah sampai pada ini, saya share aja bahannya. Ya. Jadi kita masih masuk dalam topik bagaimana menghindari kekalahan terhadap pencobaan. Sebenarnya ya jawabannya sudah jelas. Jawabannya itu kita itu pasti kalah. Jadi mau apapun ya, kita mau lari kemanapun, kita pasti kalah dengan pencobaan. Ya mungkin ini banyak orang kalau nggak melihat urutan pembicaraan kita, wah kaget ya dengar jawabannya, kita pasti kalah. Waduh, ini pesimis sekali nih Pak Andi Halim ini ya. Hidup sepertinya ada pengharapan kalau pasti kalah ini. Ya belum selesai ya kan. Kalau saya tadi katakan pasti kalah kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya kita pasti kalah lah. Emangnya siapa musuh kita? Ya, dia adalah iblis. Ya, bapak segala pembohong, ya, seperti singa yang mengaum-aum, ya, yang siap menerkam mangsanya, dan seperti serigala berbulu domba. Ya, itu gambaran-gambaran hopeless itu. Ya, kita menghadapi serigala berbulu domba. Bahkan kita dikatakan domba di tengah-tengah serigala. Nah, kalau domba di tengah-tengah serigala itu apa enggak hopeless itu? Ya, hopeless yang paling hopeless. Sudah. Enggak ada harapan sama sekali domba di tengah serigala. Satu domba menghadap satu serigala aja sudah hopeless, apalagi domba di tengah serigala ya. Habis sudah. Nah, itulah keadaan saudara dan saya. Jadi apanya yang mau diandalkan dalam kehebatan kita, kemampuan kita, kepandaian kita, ya pengalaman kita dan sebagainya, semuanya nggak mungkin bisa kita mengalahkan pencobaan yang dari setan itu, termasuk juga pencobaan dari kedagingan kita sendiri. Ya, pasti kalah sudahan. Kenapa? Karena kondisi kita ini bukan hanya sekedar manusia yang terbatas, tapi kondisi kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Sudah terpolusi ya, sudah terdistorsi, sudah bercacat, ya, istilahnya ya ternoda oleh dosa. Jadi kita ini udah bukan manusia yang diciptakan pertama seperti kondisi Adam dan Hawa. Meskipun Adam dan Hawa itu memang tidak berdosa, tapi Adam dan Hawa pun sebetulnya juga dicipta dalam keadaan yang terbatas. Bukan dalam keadaan tak terbatas, itu salah. Adam dan Hawa tidak diciptakan sempurna sampai sempurnanya sederajat dengan Allah, itu juga nggak mungkin, itu juga salah besar. Kalau memang Adam dan Hawa punya kesempurnaan yang sederajat dengan Allah Tritunggal, ya dia digoda iblis ya nggak mungkin jatuh lah. Dia dibohongi iblis yang nggak mungkin kalah karena sederajat dengan Allah, mana mungkin, ya. Nah itu sudah menunjukkan keterbatasan, apalagi setelah jatuh dalam dosa, wah ya lebih nggak mungkin bisa diandalkan lagi. Makanya poin utamanya di dalam kita menghadapi pencobaan adalah yaitu apa? Yaitu pemeliharaan Tuhan. Itu yang saya sudah bolak-balik ajarkan, yaitu namanya
providensia Allah. Nah, saya mau tegaskan kembali definisi providensia Allah yang seringkali diterjemahkan dengan pemeliharaan Allah. Providensia Allah juga ada yang menerjemahkan dengan jaminan Allah. Ya, Tuhan itu bukan hanya menyertai, Tuhan itu bukan hanya memelihara, tapi Tuhan juga menjamin Anda dan saya. Ya, itu yang kebenaran-kebenaran yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Tuhan memang menyertai, tapi bukan hanya menyertai, Tuhan memelihara. Tuhan memelihara, tapi bukan hanya memelihara, tapi menjamin. Ya, menjamin ini, kata menjamin ini sebetulnya kata yang sangat alkitabiah. Tuhan itu memberi jaminan, ya, memberikan jaminan. Saudara kalau beli barang, ya, dan di toko yang sudah sangat terkenal dan terpercaya, maka saudara percaya kepada jaminan di toko ini karena sudah terkenal sekali dan saudara sudah berlangganan, dan saudara beli barang, kalau ada cacat, ada nggak benar di barang itu, ada jaminannya. Bahkan misalnya kalau dalam 7 hari ada yang nggak beres, langsung kembalikan, ganti yang baru. Wah, itu jaminan itu, ya, jaminan dari perusahaan. Dia tidak lepas tangan, dia tidak mau tahu. Ada memang toko-toko yang nggak ada jaminannya karena memang produknya dia produk bukan terjamin sampai 1 tahun, 2 tahun gitu, enggak. Memang ada risiko sih beli barang-barang kayak gitu, dipakai 2 bulan bisa rusak. Ya, oke, kembali lagi kepada jaminan. Nah, jaminan pemeliharaan Allah adalah jelas-jelas jaminan yang terpercaya dong. Kita dalam hidup ini kan mencari jaminan yang dapat dipercaya. Dan jaminan yang dapat dipercaya itu adalah jaminan yang dari Allah. Sudah, itu nggak ada yang lain. Dan bukan dari diri Anda dan diri saya. Bukan. Jaminannya tidak terletak pada manusia. Orang yang jaminan hidupnya terletak pada manusia akan kecewa. Saudara jangan meletakkan jaminan hidup Anda pada saya. Pasti Anda kecewa suatu saat. Karena saya bukan Allah. Dan saya juga tidak menjamin hidup saya pasti sempurna sampai pada akhirnya. Saat sekarang pun saya tidak sempurna. Apalagi dijamin yang akan datang, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Hidup kita ini sangat rapuh. Ya, kalau kita bilang itu rentan dan rapuh. Ya, makanya namanya hamba Tuhan pun perlu didoakan. Namanya hamba Tuhan juga perlu diingatkan. Namanya hamba Tuhan juga perlu refleksi diri. Jangan mentang-mentang jadi hamba Tuhan merasa diri yang benar, yang salah selalu jemaat. Ya, hamba Tuhannya itu selalu benar karena begitu dekatnya sama Tuhan sudah kayak malaikat yang nggak mungkin salah. Mengerikan kalau jemaat juga image-nya terhadap hamba Tuhan yang begitu sempurnanya sehingga seluruh harapan jemaat terletak pada hamba Tuhan ini. Waduh, hancur deh. Sebentar lagi hancur. Anda kalau berharap kepada manusia yang seperti itu, hancurlah. Ya, hancur apanya? Ya, iman Anda juga hancur. Ya. Harapan Anda juga hancur, pegangan Anda juga hancur karena terletak pada hamba Tuhan. Nah, itu tidak pernah diajarkan Alkitab. Tapi memang Alkitab menyaksikan hamba Tuhan yang tidak sempurna ini pun tetap
bisa dipakai Tuhan jadi saluran berkat. Jadi bukan terus kalau saudara sudah tidak usah percaya sama Tuhan, tidak usah berharap sama Tuhan. Kita jangan mendewakan hamba Tuhan. Lalu akhirnya semua hamba Tuhan Anda buang, lalu Anda nggak mau dengar lagi, Anda cuma mau langsung baca Alkitab, tidak perlu dengar hamba Tuhan sama sekali. Ya itu juga salah, karena Tuhan pun juga pakai kok. Hamba Tuhan yang tidak sempurna ini, hamba Tuhan yang bercacat ini, Tuhan juga pakai jadi saluran berkat. Maka bukan kita bersandar pada hamba Tuhan, tapi kita sadar Tuhan juga memakai hamba Tuhan itu menjadi saluran berkat bagi kita. Jadi orientasinya tetap bukan kepada hamba Tuhannya, orientasinya tetap bersyukur kepada Allah yang sudah boleh berkenan memakai hamba Tuhan ini menjadi saluran berkat bagi kita semua. Itu yang benar. Syukurnya dan yang disembah dan dimuliakan bukan hamba Tuhannya. Allah yang disembah dan dimuliakan. Hamba Tuhannya diapain? Hamba Tuhannya tidak usah dimuliakan karena memang hamba Tuhan berdosa. Lalu diapakan hamba Tuhannya? Dibuang aja? Ya jangan dibuang dong. Ya, hamba Tuhannya itu ya kalau Alkitab sih mengajarkan kita untuk saling menghormati. Tidak minta didewakan, dimuliakan, tidak. Tapi mari kita saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Bukan hanya hamba Tuhan yang dihormati, sesama kita dihormati, sesama kita dihargai. Kita saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menasehati, saling membangun, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, itulah ajaran Alkitab. Dengan demikian, ya kembali lagi ya kepada jaminan tadi, bahwa jaminannya itu terletak kepada Allah. Ya. Nah, jadi dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita pasti kalah ini, ya, kita pasti kalah ini, kita tetap punya harapan. Harapannya kemana? Ya kembali lagi kepada sumber pengharapan yang sejati, yaitu hanya kepada Allah. Ya, oke. Lalu pelajaran berikutnya yang kita sudah pernah belajar, yaitu, ini kenapa ini? Sebentar. Oke. Jadi pelajaran berikutnya dari pencobaan-pencobaan yang kita sudah pelajari bersama ini adalah mari kita kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab yang benar, ya. Jadi Tuhan tadi saya berorientasi kepada Tuhan itu menyertai, Tuhan itu memelihara, Tuhan itu menjamin, ya, memelihara, menjamin, dan Tuhan itu menuntun hidup saudara dan saya sampai tiba pada akhirnya. Itu jaminannya. Jaminannya adalah saudara dan saya sampai tiba pada akhirnya. Itu. Artinya begini, artinya jaminan Tuhan itu dianugerahkan kepada saudara dan saya sampai genaplah rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Nah, saya ulangi ya, sampai genaplah rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang namanya providensia. Sampai genaplah seluruh rencana Allah dalam hidup saudara dan saya. Wah, jadi kalau ingat providensia seperti ini, jadi saya bukan pesimis. Salah itu. Saya bukan tidak ada pengharapan.
Justru ini pengharapan yang paling sejati. Bahwa Allah sedang menyertai saya. Allah sedang menjamin hidup saya. Ya, Allah sedang membimbing hidup saya. Sampai genaplah seluruh rencana Allah dalam hidup saudara dan saya. Sampai pada titik akhir hidup Anda dan saya. Dan ini jaminan kepada setiap anak Tuhan loh. Bukan kepada anak-anak Tuhan tertentu. Ya. Bukan anak Tuhan yang hebat-hebat. Itu yang dijamin sampai pada akhirnya. Karena seperti misalnya siapa ya hamba Tuhan yang hebat? John Calvin. Itu dijamin sampai pada akhir hidupnya John Calvin. Kalau Martin Luther, dijamin sampai pada akhir hidupnya ya. Zwingli, apa semua segala macam. Ya, Jonathan Edward dan sebagainya. Kalau saya, belum tentu. Saya ini hamba Tuhan biasa yang kelasnya kelas rendah. Jadi jaminan Tuhan itu nggak ada. Apalagi jemaat, waduh tambah nggak ada jaminan jemaat itu. Ya, tidak. Salah itu. Itu konsep yang dualisme. Ya, firman Tuhan mengajarkan Anda dan saya bahwa jaminan Tuhan itu diberikan kepada setiap anak Tuhan. Setiap anak Tuhan. Tanpa kecuali. Jatuh bangunnya anak Tuhan. Anak Tuhan yang dipakai kelihatannya sangat besar, atau anak Tuhan yang kelihatannya biasa-biasa. Semua dijamin oleh Allah. Kita ini seringkali memang terjebak pada penilaian manusia ya. Ini hamba Tuhan besar, luar biasa ya. Atau nanti kita bandingkan sama, ini jemaat biasa, tidak ada apa-apanya. Hidupnya itu biasa-biasa aja. Ya, dia tidak ada istimewanya. Nah, itu kita seringkali menilai itu berdasarkan fenomena yang kelihatan di kasat mata kita. Tapi penilaian Tuhan itu beda ya. Penilaian Tuhan itu melihat sampai ya sebetulnya bagi Tuhan setiap manusia itu tidak ada yang baik. Pak, boleh tanya, Pak? Ya, sebentar. Jadi sebetulnya apa yang dilihat Allah? Apa yang dilihat Allah? Tidak ada yang bisa dilihat. Nah, itu poinnya. Ya, saya ulangi ya. Apa yang dilihat Allah? Baiknya seorang hamba Tuhan, prestasinya seorang hamba Tuhan, kesalehannya seorang hamba Tuhan. Saya jawab. Ini jawab saya sesuai dengan Alkitab ya, prinsip-prinsip Alkitab. Apa? Jawabannya adalah tidak ada yang bisa dilihat oleh Tuhan. Kenapa begitu? Ya karena semua manusia itu di mata Tuhan itu sudah begitu bobroknya. Ya, itu yang bolak-balik menjadi penekanan dari ajaran Puritan, reform Puritan, reform klasik. Bahwa di dalam diriku tidak ada sesuatu yang baik. Jadi Tuhan tuh mau lihat apa dalam diriku? Tidak ada yang bisa dilihat. Berarti kembali lagi jaminannya terletak di mana? Jaminannya terletak pada pemeliharaan Allah. Itu jaminannya. Dan itu namanya only by grace. Anugerah. Hanya karena anugerah Tuhan. Makanya reform itu bolak-balik gembar-gembor anugerah itu. Karena ini presupposisi yang benar. Ya, tapi kalau mungkin orang Arminian berpendapat, saya bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saya bisa saleh di hadapan Tuhan.
Saya bisa berkarya dan berjasa di hadapan Tuhan. Nanti di akhir zaman Tuhan akan terima kasih kepada saya, ya. Terima kasih Andi Halim, kamu sudah berjasa bagi saya, kamu sudah memuliakan nama saya, kamu sudah membesarkan nama saya, kamu hebat, kamu saya kasih mahkota yang luar biasa. Karena aku begitu kagum dengan kehidupanmu yang luar biasa itu. Bullshit semua itu. Ya. Karena Tuhan tahu kebobrokan hati manusia yang terdalam. Tuhan tidak terjebak pada penampilan. Dan Tuhan tidak terpukau dengan kehebatan-kehebatan karya manusia yang luar biasa itu. Kalau manusia sih boleh kagum. Ya, kita kagum dengan karya tokoh ini, tokoh itu, si A, si B, si C, kita kagum, terkagum-kagum, kita melihat begitu hebatnya. Bagi Tuhan, siapa lu itu? Ya, lu itu cuma bunga rumput yang umurnya cuma sehari dan langsung lenyap. Kamu itu cuma uap yang sebentar saja nampak kelihatan, tapi kemudian lenyap. Kamu itu seperti debu, ya, yang sebetulnya dibuang kemana-mana, terbang kemana-mana dan tidak ada artinya debu itu, ya. Itulah manusia. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu. Jadi kalau Anda dan saya boleh menjadi saat ini hidup dan boleh mengerti kebenaran dan boleh bertumbuh dalam kebenaran, boleh melihat kebesaran dan kedahsyatan Allah, boleh dicelikkan mata rohani sampai mengerti firman-Nya, mengerti janji-janjinya. Oh, itu only by grace. Benar-benar suatu anugerah yang luar biasa. Nah, karena itu hidup kita itu tidak habis-habisnya bersyukur pada Tuhan. Ya, pemazmur. Coba lihat pemazmur itu. Mazmur Daud coba lihat. Bahkan Mazmur Daud itu banyak yang justru menunjukkan kebobrokan dirinya. Bagaimana dia itu di hadapan Tuhan sangat bobrok. Tapi pemazmur dapat anugerah Tuhan. Sampai dia boleh melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya, pertolongan Tuhan di tengah-tengah keterpurukannya. Itu pemazmur. Indahnya kekristenan itu di sini. Kekristenan itu tidak menunjukkan kamu hebat luar biasa, berkarya, berprestasi, dihargai Tuhan. Tuhan sampai terkagum-kagum dan memuji-muji Anda. Loh itu Pak, kan ada ayat Pak. Hai hambaku yang setia, ya kamu sudah ini dan itu, sekarang masuklah ke tempat yang telah kusediakan bagimu. Oh, seakan-akan hamba Tuhan ini setia, hamba Tuhan ini hebat, hamba Tuhan ini sudah berkarya, hamba Tuhan ini sudah berjasa kepada Tuhan, hamba Tuhan ini begitu luar biasanya prestasinya dan sebagainya. Salah besar. Ya, saya pernah akan menguraikan ayat yang mengatakan bahwa pada waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Pada waktu aku kelaparan, engkau memberi aku makan. Pada waktu aku di penjara, engkau menjenguk aku. Dan sebagainya, dan sebagainya. Wah, itu berarti saya sudah berkarya kepada Tuhan. Tapi tahu nggak jawabannya orang yang dimasukkan ke surga? Jawabannya apa? Tuhan, kapan saya berjumpa dengan engkau waktu engkau kelaparan? Kapan engkau telanjang dan aku memberi engkau pakaian?
Ya, kapan? Aku nggak pernah ketemu. Artinya apa? Artinya orang yang dimasukkan surga adalah orang yang tidak pernah mikir gara-gara aku berbuat baik, aku boleh masuk surga. Tidak pernah mikir. Orang yang diselamatkan oleh Allah justru akan menyadari aku nggak layak dimasukkan surga. Sampai ada seorang hamba Tuhan yang dia bilang, nanti kalau aku sudah dimasukkan surga, nomor satu pertanyaanku kepada Tuhan adalah, why have you chosen me? Mengapa engkau memilih aku? Kenapa? Apa baiknya aku? Ya, apakah aku sudah berguna bagimu? Apakah aku sudah berjasa bagimu? Why have you chosen me? Why me? Kenapa saya? Itu yang dipertanyakan. Seorang hamba Tuhan ini ngomongnya gitu. Saya lupa siapa yang ngomong itu, tapi ada pasti. Ya, cuma saya ini nggak ingat. Oh, ini yang nulis ini, oh ini yang berkata ini, ya memang ingatan saya kurang baik sih. Ya, tapi itu bermakna sekali itu pertanyaan itu. Artinya apa? Menunjukkan saya nggak layak sebetulnya dimasukkan surga. Tapi ada orang yang nggak dimasukkan surga, tapi merasa layak masuk surga. Lah itu poinnya di situ. Ya, Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan engkau? Bukankah aku sudah melakukan mujizat, mengusir setan? Tuhan bilang, siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Orang yang merasa layak masuk surga ditolak oleh Allah. Waduh, ini berat ini. Ini suatu kebenaran yang sangat-sangat indah kalau saudara dan saya boleh mengenal hal ini. Ya, saya berhenti sampai di sini dulu. Jadi tadi Pak Endarto mau tanya, silakan Pak Endarto. Terima kasih Pak. Pak, tadi kan jaminan Tuhan itu pada jemaat ya Pak ya, yang tidak bisa dilihat secara fenomena oleh manusia. Apakah itu mengacu kepada gereja yang tidak kelihatan, orang-orang yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan keselamatan melalui lahir baru, pertobatan, dan mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu Pak, terima kasih. Yes, tadi kan saya bilang Pak, bahwa jaminan itu terletak pada anak-anak Tuhan. Ya. Dan yang namanya anak-anak Tuhan itu bukan anggota gereja. Oh, aku anggota gereja ini sudah pasti masuk surga. Enggak. Dan bukan juga, oh sudah dibaptis. Baptisan adalah jaminan keselamatan. Tidak. Semua yang jaminan itu bukan terletak kepada, oh saya sudah berbuat ini, berbuat itu. Tidak. Jadi jaminan itu tidak terletak pada manusianya. Jaminan itu terletak kepada bagaimana Allah yang sudah menetapkan, memberikan kasih karunia kepada orang-orang pilihannya. Yaitu tadi, kepada yang namanya anak-anak Tuhan. Kepada gereja yang tidak kelihatan. Di gereja tidak kelihatan, ya benar seperti Pak Endarto tadi bilang, adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Tapi siapa mereka? I don't know. Ya kan?
Apakah kita adalah orang-orang pilihannya? Ya, I don't know. Tapi yang pasti orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang yang sudah mengalami pertobatan sejati, orang yang sudah mengalami kelahiran baru, ya, oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu orang-orang yang pasti sudah dalam jaminan pemeliharaan Allah yang sempurna. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Hendarto. Silakan ada teman-teman lain mau menanggapi, mau sharing juga boleh, ya. Kalau nggak ada, saya Pak. Silakan, Bapak Elia. Ini topik pencobaan ya Pak ya? Yes. Saya melihat di layar ada 2 pencobaan Pak. Yang pertama Pak Hendarto telah mengalami. Pencobanya begini Pak, pada saat sebuah uraian telah disampaikan, beliau menangkap sesuatu yang rasanya ini perlu konfirmasi. Beliau menjeda. Oke, tapi Pak Andi berkata, tunggu sebentar. Nanti pada saat Q&A diberikan, akan diberikan kesempatan untuk mengeluarkan. Ini satu pencobaan yang saya lihat dari sejak kapan sampai kapan juga akan terjadi. Saya mau menyampaikan kepada kita, kalau ada sesuatu catat saja. Pada saat Q&A, baru tanyakan. Itu yang saya ingin sampaikan. Juga saya tadi melihat Ibu Nita, Bu. Saya cukup prihatin dengan Anda. Anda adalah murid yang rajin belajar. Tetapi di dalam masa kehidupan Anda, seperti yang Ibu Nita sudah sampaikan, ada si dia yang kecil, gitu ya. Saya mengamati, si dia itu tadi pengen ngobrol sama emaknya, gitu loh. Ini pencobaan yang saya paksakan untuk saya angkat, tanda kutip paksakan. Dan semua itu jadi pembelajaran bersama. Poin ketiga apa tadi? Tentang why you choose me, Pak. Apakah ini boleh direfleksikan kepada setiap kita? Kenapa engkau memilih saya? Apakah ini bukan sesuatu yang antitesis dengan si penyombong diri, si Farisi berkata, apa ini antitesisnya, Pak? Itu dulu, thank you. Baik. Berarti yang perlu dijawab yang terakhir ya? Tergantung, kalau Pak mau menanggapin yang 2 itu juga bagus, boleh. Tergantung pimpinan Roh Kudus kepada Pak Andi Halim. Wah, berkorban saya, Pak. Pak Elia ini si pelihat ini. Oke. Jadi ya bagaimana kita boleh menghadapi pencobaan-pencobaan. Kalau saya sih tetap melihat pencobaan itu dalam rangka Tuhan sedang membentuk kita ya. Jadi bukan sesuatu yang sekedar gangguan. Tapi gangguan yang terjadi itu juga sesuatu yang baik untuk membentuk kita sendiri. Ya, jadi apakah saya perlu menolak pencobaan itu? Atau saya mengamini pencobaan itu? Ya, kita tetap percaya
Seperti yang kita sudah belajar selama ini bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kalau saya toh harus menghadapi pencobaan, Tuhan punya maksud dan rencana melalui segala pencobaan yang saya alami untuk membentuk saya. Ya. Nah, pembentukan itu tentunya pembentukan yang sesuai dengan firman. Yaitu apa? Yaitu tadi menuju pada kesadaran bahwa saya ini bukan apa-apa. Kesadaran bahwa semua bergantung pada pemeliharaan Allah. Kesadaran bahwa saya diselamatkan bukan karena jasa-jasa saya atau kehebatan-kehebatan saya. Semua adalah only by grace. Ya, itulah pembelajaran yang Tuhan mau melalui segala pencobaan. Jadi kalau tadi, why have you chosen me? Kenapa engkau memilih aku? Diantitesiskan dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat yang merasa dirinya cukup layak masuk surga. Ya itu memang Tuhan mau mengcounter. Ya, untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu memberikan kasih karunia-Nya bagi saudara dan saya. Jadi jangan, yang saya bolak-balik bilang, jangan GR. Ya, sebagai anak Tuhan, jangan Anda GR lalu merasa Anda bisa berjasa bagi Tuhan. Saya sangat setuju dalam hal ini. Pak Pendeta Stephen Tong bolak-balik mengingatkan, misalnya gini, jangan Anda kira Anda mau melayani Tuhan itu Anda sedang membantu Tuhan. Ya, itu bagi saya itu suatu perspektif yang sangat bagus. Jangan Anda melayani Tuhan itu dengan pemikiran Anda mau membantu Tuhan. Siapa Anda yang Tuhan itu mau dibantu itu? Siapa Anda? Seolah-olah kalau membantu Tuhan itu saya itu Tuhan itu kekurangan orang. Nih Tuhan, gua mau bantu lu. Supaya Tuhan tidak kewalahan, saya yang membantu Anda. Nah, itu tidak benar. Termasuk memberi persembahan. Ya toh, oh Tuhan ini kekurangan uang. Gua kasih untuk Tuhan. Supaya Tuhan nggak sedih. Ya, supaya Tuhan itu tidak, ya istilahnya jatuh miskin. Gua tolong Tuhan. Ya. Waduh, itu gawat itu. Kalau orang sudah kasih persembahan dengan pemikiran gua bantu Tuhan supaya pekerjaan Tuhan makin lancar. Waduh. Jadi, waduh, jasanya benar-benar hebat, luar biasa nih pemikiran seperti itu. Oh, berarti gara-gara uangnya dia, pekerjaan Tuhan itu makin lancar. Itu sudah salah 100%. Fatal bahkan. Kenapa? Karena jelas Tuhan bukan butuh kamu. Ada memang teolog liberal yang ngomongnya gini. Tanpa kita, Tuhan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kurang ajar banget itu omongan itu. Itu omongan dari mulutnya orang liberal itu. Ya. Tanpa kita, Tuhan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Tuhan itu memang tetap butuh kita. Waduh, gawat ya. Omongan-omongan kayak gini ini mengerikan. Bagi saya mengerikan. Saya jengkel sekali dulu kalau dengar kayak gini-gini. Tapi saya nggak bisa jawab. Ya, baru setelah saya mengenal reform, saya baru tahu itu
omongan-omongan kayak gitu tuh fatalnya di mana itu baru ngerti. Ya dulu sih nggak ngerti karena dulu kan masih Arminian ya. Jadi Tuhan butuh manusia. Ya makanya kita itu juga boleh berbangga kalau kita berkarya bagi Tuhan. Kita boleh berbangga kita ya. Waduh, ajarannya sudah terbalik semua 180 derajat. Ya, dengan reform. Sungguh bersyukur. Kita mengenal ajaran-ajaran reform ini sungguh bersyukur. Ya, dengan para tokoh-tokoh reform yang banyak tulisan-tulisan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ini kembali lagi, semua anugerah Tuhan. Semua juga dipakai Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Supaya kita tidak salah jalan ya. Sebagai anak Tuhan kita tidak salah jalan. Oke, demikian Pak Elia. Cara Tuhan untuk selamatkan kita dari kegeeran kita ya Pak, di dalam pengajaran-pengajaran yang seperti reform dan juga yang kadang-kadang kita tidak sampai ke sana gitu. Baik, kita tidak. Cara Tuhan untuk menggenapi rencananya dalam hidup saudara dan saya. Yaitu tadi dengan memperkenalkan kebenaran-kebenaran yang sangat hakiki. Jadi semua itu kan supaya rencana Tuhan genap dalam hidup saya. Bagaimana rencana Tuhan itu genap dalam hidup saya? Ya dengan mendidik kita. Dengan mengajar kita kebenaran-kebenaran bahwa kita ini nggak ada artinya apa-apa. Dengan kesadaran bahwa semua only by grace. Nah itu cara Tuhan itu. Andi tadi ngomongkan tentang ini bahwa Allah melihat kita Allah tidak bisa melihat apa-apa di dalam diri kita. Hanya bukan tidak bisa. Tidak ada yang bisa dilihat Tuhan. Iya, kecuali karya Kristus sih. Kalau seandainya itu yang Tuhan Allah lihat, itu hanya karya Kristus di dalam hidup orang yang percaya, orang yang maksudnya diberikan belas kasihan gitu Pak. Yeah. Itu yang seharusnya kita simpulkan demikian Pak ya. Yes. Memang only by grace-nya itu ya, melalui karya Kristus. Pasti. Karena tanpa karya Kristus ya kita nggak mungkin nyampe. Ya. Kita nggak mungkin nyampe ke jalan kebenaran itu sendiri. Ya, puji Tuhan. Dan dalam Pak Andi punya ini finishing well, Pak Andi menekankan dua hal. Bahwa perbuatan baik itu dan juga kita bisa maksudnya hidup memuliakan Tuhan itu atau berbuah itu karena hasil karya Kristus di dalam hidup kita sehingga orang bisa berbuat baik gitu. Perbuatan baik itu adalah hasil dari apa yang karya Kristus sudah. Jadi bukan setelah kita selamat kita berusaha dengan kekuatan kita untuk menjadi lebih baik, lebih rohani, lebih itu. Tapi itu adalah hasil dari karya Kristus yang memampukan kita dan juga membuat kita bertumbuh, yaitu karena kita melekat di dalam cabang ranting itu, pokok anggurnya gitu. Yes. Filipi 2 ayat 13 ya Pak? Iya. Yang belum pernah mendengar khotbah saya Finishing Well bisa lihat di YouTube ya. Ada itu. Judulnya Finishing Well. Sudah saya Pak. Gimana Bu Nita? Saya sudah dengar. Oh sudah ya. Terima kasih Pak. Iya. Tugas murid-murid mencari di YouTube mana, di menit keberapa. Ayo Pak Endarto cari Pak. Pak Andi. Ya Bu Nita. Jujur saja
saya tuh baru mengenal reform ya Pak ya. Iya. Tapi saya bersyukur. Gini Pak. Kadang saya tuh merasa frustrasi ya kalau saya mendengar bahwa kita ini sebenarnya nggak ada papanya di hadapan Tuhan. Tapi kita do the best, lakukan yang terbaik untuk kemudian dia saja. Tapi kadang gagal aja yang kita jumpai, Pak. Kadang-kadang saya jadi merasa hopeless. Tuhan nggak mampu ya, nggak mampu menyenangkan hatimu gitu loh, Pak. Ya karena mungkin saya hanya mengandalkan diri saya sendiri, tidak sepenuhnya berserah kepada Dia. Kadang hal yang kecil-kecil aja, Pak. Dan saya tuh merasa nggak mampu gitu loh. Tuhan, aku tuh nggak mampu. Kadang frustrasi, kadang hopeless, Pak. Tapi saya nggak mau begini hidup. Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan yang menguasai, Tuhan yang berbuat sesuai rencananya. Kadang itu yang saya rasakan, Pak. Jadi kadang, kok aku nggak bisa ya menyenangkan hati Dia. Kadang kembali lagi keinginan daging itu lebih kuat daripada memuliakan nama Dia. Kadang dalam hal kesabaran, dalam hal tidak mengucap syukur, kita tidak pernah mengucap syukur, tidak pernah puas dengan keadaan yang ada. Kadang merasa khawatir, takut, gelisah. Tapi apa memang itu seperti itu ya Pak ya? Jatuh bangun. Kadang bangun tapi bangunnya itu sebentar. Lebih banyak jatuhnya daripada bangunnya. Tapi saya bersyukur Pak, dengan mengenal reform ini saya jadi banyak belajar bahwa diri saya siapa yang sebenarnya diri saya ini. Ternyata tuh nggak ada yang bisa dibanggakan, nggak ada yang bisa dihargai di mata Tuhan. Kita sebenarnya nggak ada apa-apanya. Itu semua hanya kasih karunia, hanya kasih belas kasihannya, hanya anugerahnya sampai saat ini, Pak. Ya. Kadang-kadang perasaan saya seperti itu, jatuh terus bangunnya itu hanya sebentar, tadi jatuh lagi. Bangunnya sebentar lagi ya Pak ya. Apakah seperti itu Pak? Jadi kadang-kadang hopeless, kadang-kadang frustrasi. Oke, saya jawab ya Bu ya. Bersyukurlah Bu Nita kalau menyadari bahwa dirinya Bu Nita ini tidak berdaya. Justru bersyukur. Dan justru kalau Bu Nita merasa berdaya dan merasa mampu, itu malah bahaya. Ya. Jadi saya balik pernyataan Bu Nita itu, saya balik. Memang itu bisa membuat kita putus asa, ya. Bisa membuat kita ini merasa gagal-gagal terus, ya. Tapi di sisi yang lain, bersyukurlah kalau kita sadar kita gagal terus. Karena dengan kesadaran kegagalan, itu tadi Bu Nita sendiri sudah sharing bahwa semua karena only by grace. Lalu saya mau sebaliknya kasih sisi bahayanya. Bahaya justru kalau Bu Nita sudah merasa berhasil. Ya, bahaya kalau justru Bu Nita merasa saya sudah sanggup dan saya sudah boleh berkenan di hadapan Tuhan karena karya-karya saya. Waduh, itu malah tambah mengerikan. Ya, mari kita kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab yang boleh mengingatkan kita bahwa memang semua adalah only by His grace. Hanya karena anugerahnya. Ya, dan itu yang Tuhan mau mendidik kita semua. Ya. Saya juga bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan terus-menerus menyadarkan saya, siapakah saya ini di hadapan Tuhan. Saya bersyukur karena
Saya dalam keadaan bahaya kalau saya nggak sadar diri saya sendiri. Suatu kondisi yang sangat berbahaya bagi seseorang adalah dia nggak sadar dirinya sendiri. Ya, kalau Anda dan saya diberi kesadaran, itu pun anugerah Tuhan yang luar biasa. Kesadaran bahwa saya masih sombong, kesadaran bahwa saya masih punya banyak kelemahan kekurangan, kesadaran bahwa saya masih punya keakuan, ya, saya masih jatuh bangun. Oh, itu anugerah Tuhan. Tapi bukan maksudnya enjoy berkanjang dalam dosa. Enggak, kita tersiksa. Dalam kelemahan, kekurangan, kedagingan, kita tersiksa. Tapi di balik itu ada blessing in disguise. Hal yang nampaknya buruk itu mau menunjukkan betapa besar karya Tuhan bagi Anda dan saya. Ya, puji Tuhan karena anugerahnya yang dahsyat bagi Anda dan saya. Oke, semua sudah. Andi, Kita bersyukur pada Tuhan. Silakan Pak Elia. sedikit Pak. Ya. Sedikit mau menanggapin yang disampaikan oleh Bu Nita. Ya. Saya sharing begini ya. Dulu saya seorang networker. Pada saat pendidikan networker itu saya tuh sudah tidak menjadi seorang puncak ya, tetapi untuk sisi ngomong saya dilatih dari periode Tuhan itu. Sebelum itu saya juga selalu mengikuti PA yang ada karena saya audible. Saya bukan reader. Audible yang punya interaksi dua arah itu tanda kutip melatih saya untuk berinteraksi, berbicara, dan menanggapi poin-poin mana yang bisa saya tanggapin. Singkat cerita, pada saat terakhir Tuhan melihat, bukan Tuhan melihat ya, saya tahu ini pendidikan Tuhan. Kalau saya tidak dibuat menjadi stroke, maka sombonglah saya. Pada saat stroke itu terjadi, saya pikir dunia saya sudah habis. Tapi Tuhan masih memberikan kelengkapan-kelengkapan. Nah, ini yang plus minusnya kepada setiap kita beda-beda. Kita telah mendengar bagaimana kisahnya Ibu Nita yang menjadi single parent hari ini. Saya melihat berat juga ya. Oh, berat, pasti berat. Pada saat saya khawatir kalau istri saya juga menyusul rekan-rekannya yang sudah di surga. Wah, alamak waktu itu. Poin saya adalah kita punya porsi masing-masing. Dan pendidikan kesombongan yang Tuhan cegah terjadi pada saya telah saya dapatkan hari ini. Dari bimbingan yang Tuhan masukkan saya ke komunitas Boksu Andi Halim alias Bah. Saya dikuatkan dan disadarkan kembali. Sampai hari ini saya baru mengerti. Pak Andi, saya mau bertanya Pak, ada pencobaan yang telah menanti saya. Di grup bertumbuh dalam anugerah, ada seorang rekan yang menyatakan, Pak Stephen Tong telah berkhotbah di YouTube yang dia kirimkan. Kita dipilih Tuhan untuk diselamatkan, supaya kita menjadi utusan Allah untuk memberitakan kebenaran. Clear, statement itu saya aminin. Cuma ada kalimat kedua, Pak. Murid setrist, kata Pak Tong, harus berani berkhotbah dan memberitakan kebenaran. Paragraf yang terakhir oke. Paragraf yang pertama, Pak, aduh, saya khawatir sekali, Pak. Kita jatuh dalam pencobaan. Pertanyaannya saya, Pak, layakkah orang yang tidak masuk ST
sekolah teologi, berkhotbah, Pak. Itu dalam proses yang tadi saya sampaikan, bagaimana Tuhan melatih saya untuk berbicara, menanggapi apa yang perlu disampaikan. Tuhan melatih saya. Dan hari ini, tepatnya tanggal berapa tuh ya? Hari ini hari ke-7, Pak. Saya mulai tanda kutip berkhotbah. Di sana saya tidak berani mengatakan saya berkhotbah, Pak. Saya hanya sharing perenungan harian saya. Bagaimana Pak melihat fenomena jebakan-jebakan pencobaan ini? Thank you. Ini sudah jam 10 lebih. Anda memberi saya pencobaan. Ini topik baru yang ditanyakan Pak Elia ini. Ya. Pak, sorry Pak. Seperti utang Pak, hari ini beliau tidak hadir ya Pak ya? Siapa? Hutang, bukan hutang, janji untuk ketemu di Zoom pagi hari. Pak siapa tuh adiknya Pak Thomas? Oh, Yohanes Wibowo. Ya, Yohanes Wibowo. Kenapa? Ya, jawaban mau jawab dia punya itu pertanyaan Pak. Dia ada pertanyaan untuk Pak Andi. Oh iya, orangnya nggak ada sekarang. Jadi lakukanlah untuk jawaban ini minggu depan Pak, maksudnya begitu. Thank you. Yes, kamu yang ingatkan ya. Jangan sampai lari, nanti hari Senin Kamisnya tidak ada nanti. Kamis. Kita ketemu lagi. Thank you, Pandi. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat semua rekan-rekan yang sudah sama-sama belajar. Kita berdoa ya, kita bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya bagi kita semua. Dan untuk doa penutup, saya minta Pak Hendarto boleh pimpin kita dalam doa. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih atas anugerah-Mu demi anugerah-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami Tuhan, karena kami hidup hanyalah oleh anugerah-Mu semata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap diberi kesempatan untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menjadikan kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku firman-Mu yang hidup taat kepadamu dan melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan untuk kami kerjakan di sepanjang kehidupan kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami, umat-Mu Tuhan. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih karena semuanya ini hanyalah karena kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Kami hidup karena Engkau memelihara kami. Kami hidup karena Engkau menjamin hidup kami sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami boleh bukan saja mengenal dan boleh belajar di Stris melalui Pak Andi ini. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan juga menuntun hidup kami melalui pelajaran-pelajaran yang sudah kami terima. Bukan saja untuk kami terima itu saja, tetapi kami boleh menerapkannya, menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan karena kami boleh belajar pada Pak Andi Halim sebagai dosen di Stris ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kemampuan untuk terus menjadi dosen kami, menjadi pembimbing kami, bahkan menjadi gembala kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu saja Tuhan, karena Engkau-lah yang berkuasa dan bertelur atas kami umat-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat semua teman-teman.